Syukur kepada Tuhan, terima kasih atas segala anugerah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk menikmati firman Tuhan. Kali ini kita tetap melanjutkan pelajaran kristalisasi di dalam kitab Yeremia dan Ratapan Berita yang ke-8 dengan judul Ekonomi Allah dengan penyalurannya di dalam kitab Yeremia. Topik ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua, karena Anda dan saya hari ini di dalam hidup gereja dan khususnya di dalam pemulihan Tuhan mengenai perkara ekonomi Allah ini sudah dibentangkan sedemikian jelas supaya Anda dan saya boleh mengenal ekonomi Allah dan boleh berbagian di dalam penggenapan ekonomi Allah. Saudara-saudari, melanjutkan di dalam berita yang lalu, bagaimana kita diajak untuk mengenal Allah sebagai Tuhan semesta alam. Tuhan yang penuh kasih sayang, yang rahmat-Nya tidak habis-habis, dan yang besar kesetiaannya. Dan Tuhan boleh menjadi porsi bagian kita untuk kita nikmati. Dan berita ini sekarang menekankan bagaimana kita juga perlu mengenal ekonomi Allah. Saudara-saudari, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos atau nomia artinya pengaturan. Berarti ekonomi Allah adalah pengaturan rumah tangga Allah. Maka kalau kita mengatakan ekonomi Allah adalah Allah memiliki satu pengaturan di dalam rumah tangga alam semestanya. Di dalam pengaturan ini yang terutama adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Maka mari kita membaca Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak takut mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini Yeremia menyerukan kepada orang Israel supaya mereka mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Di sini Yeremia memberikan satu ilustrasi mengenai tanaman yang ditanam di tepi batang air. Maka apa yang terjadi? Tanaman ini akarnya akan subur, menyerap semua kekayaan dari air, dan kekayaan ini bisa mengalir ke batangnya dan sampai ke daunnya yang rindang, dan sampai tanaman ini bisa berbuah. Ini adalah ilustrasi yang mengacu kepada umat Allah. Saudara-saudari, dikatakan di sini, seorang yang bersandar di dalam Allah itu seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menyerap semua kekayaan air itu. Ini berarti kita menyerap semua apa adanya Allah menjadi susunan di dalam kita. Di dalam Yeremia pasal 17 ini ada kata tidak takut mengalami panas terik. Saudara-saudari, panas terik ini bisa mengacu kepada penderitaan, kesulitan. Tanaman kalau menerima panas terik, justru membantu tanaman itu untuk berasimilasi sehingga tanaman ini malah bisa bertumbuh. Tetapi kuncinya adalah kalau akarnya memiliki satu penyerapan dari semua gizi ya yang mengalir ke dalam akar sehingga disalurkan kepada batang. Maka tanaman ini tidak takut mengalami panas terik. Malahan daunnya tetap hijau menjadi satu naungan. Yang kedua, tidak khawatir akan atau tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak akan mengalami kekeringan karena akarnya menyerap semua kekayaan dari air dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, di sini tanaman ini tidak lagi mengenal musim, yang senantiasa berbuah setiap saat. Kenapa? Karena kunci rahasianya tanaman ini atau dikatakan di sini orang yang bersandar di dalam Allah, bersatu dengan Allah, menyerap kekayaan Allah. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menanam
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Penyiraman adalah untuk penyerapan. Dan penyerapan ini berarti menerima penyaluran Allah. Saudara-saudari, Rasul Paulus menulis suratnya kepada gereja di Korintus. Anda tahu gereja di Korintus banyak masalah yang timbul di sana. Tetapi di dalam pandangan Rasul Paulus, orang Korintus sedemikian karena mereka masih bayi. Mereka perlu pertumbuhan hayat lebih lanjut. Karena itulah Paulus juga mengilustrasikan mereka seperti tanaman yang perlu ditanam dan juga disiram sehingga mereka mengalami pertumbuhan. Saudara-saudari, hari ini keperluan kita adalah berakar ke dalam. Anda dan saya sebagai tanaman yang ditanam oleh Tuhan, Anda dan saya perlu memiliki akar yang ke dalam, yang menyerap semua kekayaan Allah. Dan prakteknya adalah melalui doa, melalui firman Allah, melalui kita membaca, melalui kita doa baca, melalui kita DBHT. Ada mendoa bacakan, belajar, juga menghafal, juga mentutur sabdakan. Maka kita sebagai tanaman ilahi, kita memiliki akar menyerap semua kekayaan Allah, sehingga kita tidak takut menghadapi penderitaan. Kita tetap segar dan terus menghasilkan buah hayat. Inilah ilustrasi ekonomi Allah sebagai tanaman yang menyerap segala kekayaan, sehingga tanaman ini bisa menjadi satu tanaman yang subur. Selanjutnya dalam Yeremia pasal 17 ayat 22 dikatakan, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Kali ini Tuhan berbicara pada Yeremia tidak menunjukkan satu ilustrasi, tetapi secara langsung bahwa apa yang diinginkan Allah kepada umatnya. Di sini Tuhan menekankan kembali masalah memelihara hari Sabat. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 19 sampai 27, kita memiliki perkataan tentang memelihara Sabat Allah. Saudara-saudari, memelihara Sabat Allah bukan sekedar melakukan perintah hukum Allah, bukan sekedar melakukan satu ritual untuk beribadah kepada Allah, tetapi memelihara Sabat Allah tak lain adalah dengan menikmati Dia, beristirahat di dalam Dia, dan dipuaskan di dalam Dia sebagai sumber air hidup. Saudara-saudari, mari kita melihat makna Sabat menurut terang ilahi, bukan menurut tradisi kekristenan. Sini dikatakan Allah beristirahat pada hari ketujuh. Ini kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ya. Manusia dijadikan pada hari ke-6. Maka saudara-saudari, hari ketujuh adalah hari pertama manusia. Oke, jadi manusia dijadikan pada hari ke-6, sedangkan Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya hari pertama sampai hari ke-6, lalu hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, saat manusia diciptakan pada hari ke-6, maka besoknya hari ke-7 ini merupakan hari pertama manusia. Makanya di sini dikatakan Allah ingin manusia masuk ke dalam peristirahatan hari ke-7 bersama dengan Allah. Untuk apa? Untuk menyesap Allah, baru bisa bekerja sama dengan Allah. Dengan manusia, hari pertamanya adalah hari ke-7 bersama dengan Allah, menikmati, bersukacita, beristirahat. Maka manusia bisa bekerja sama dengan Allah, memasuki hari pertama bekerja sebagai rekan yang bekerja sama dengan Allah. Saudara-saudari, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 17, Allah memerintahkan kepada umat Israel yang bekerja membangun kemah pertemuan untuk tetap memelihara Sabat. Jadi di dalam Keluaran pasal 31 itu bagaimana Allah memerintahkan Besalel dan Aholiab kepada Musa untuk membantu mengerjakan semua peralatan kemah pertemuan. Saudara-saudari, membuat peralatan kemah pertemuan tidak mudah. Ya, karena zaman itu zaman kuno, peralatan juga terbatas, maka membutuhkan satu keahlian, kekhususan untuk mengerjakan. Dan ini tentunya menyita waktu, tenaga. Allah tahu semuanya ini. Maka dari itu, Allah mengingatkan, kalaupun mengerjakan semua kemah pertemuan ini, harus ingat,
kunci utamanya adalah memelihara Sabat. Karena apa? Dengan memelihara Sabat, berarti Tuhan menjadikan dirinya yang pertama sebagai kekuatan bagi manusia untuk bekerja sama dengan Dia. Bila bekerja bagi Tuhan, tetapi tidak tahu beristirahat bersamanya, ini bertentangan dengan prinsip ilahi. Jadi saudara-saudari, kita hari ini sebagai umat Allah dan di dalam hidup gereja, kita harus mempunyai tanda Sabat. Tuhan sudah memperingatkan orang Israel waktu itu, biarlah ini juga menjadi peringatan bagi Anda dan saya. Kita perlu memiliki tanda Sabat. Saudara-saudari, orang dunia hari ini, mereka mencari pekerjaan di masa pandemi ini ya. Banyak orang susah, mereka berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga. Dan mereka mau bekerja siang dan malam, mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tidak memiliki tanda Sabat. Tetapi saudara-saudari, Anda dan saya, walaupun juga harus bekerja, tapi kita perlu mempunyai tanda Sabat, yaitu harus menikmati Allah dan dipenuhi Allah terlebih dahulu, baru bisa bekerja bersama melayani Tuhan. Tanpa melihat prinsip ini, pelayanan rohani akan menghasilkan kematian rohani. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1, itu adalah perkataan kepada gereja di Sardis. Dikatakan mereka itu kelihatannya hidup padahal mati. Kenapa? Mereka tidak mengambil Kristus, kekayaan Allah, sebagai yang pertama di dalam penghidupan rohani mereka. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab persekutuanmu dengan Tuhan, maka kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Artinya, kalau kita memulai dengan persekutuan kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, Tuhanlah menjadi kekuatan sukacita kita. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dikatakan supaya kita jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya saudara-saudari, mari kita melihat bahwa prinsip Sabat atau prinsip menikmati Allah ternyata bukan hanya di dalam kitab Yeremia. Ternyata ini juga terbentang di dalam keseluruhan Alkitab. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara-saudari, sampai saat itu dalam Yeremia pasal 31, Allah menegaskan kembali mengenai perjanjian yang baru dengan umat Israel dan Yehuda. Berarti sebelumnya adalah perjanjian yang lama. Di mana perjanjian yang lama ini boleh katakan adalah satu perintah yang lama. Karena Tuhan mengubah caranya. Umatnya tetap, tapi cara Tuhan berubah. Kali Tuhan ingin mengadakan perjanjian yang baru. Apakah itu perjanjian yang baru? Di sini kita melihat Yeremia menubuatkan tentang Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Atau boleh katakan perjanjian baru juga adalah ekonomi Allah. Di dalam inkarnasi Kristus, penebusannya, ini Yeremia pasal 23 ayat 5-6, pun juga sebagai makanan kita. Ya, Tuhan juga pernah mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan Kristuslah yang menggenapkan ekonomi Allah, akhirnya menjadi segala sesuatu kita. Inilah perjanjian yang baru. Kristus adalah realitas wasiat baru. Saudara-saudara, dikatakan wasiat karena semua penulis Alkitab sudah mati. Karena itu semua perjanjian yang Allah katakan menjadi wasiat baru bagi kita. Bahkan menjadi warisan kita untuk kita alami dan nikmati sampai kekal. Saudara-saudari, inilah jalan yang telah dilalui oleh kaum beriman dahulu. Jalan satu-satunya untuk mengasihi Allah, mencari Allah, dan memperhidupkan Allah. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 15, Tuhan mengingatkan Yeremia, Israel telah meninggalkan dia. Artinya tidak melanjutkan jalan yang pernah dilalui oleh nenek moyang mereka. Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua. Mereka tidak lagi mengikuti jalan yang terdahulu, yang sudah dilalui demikian baik. Kaum Israel di zaman Yeremia telah menyimpang dari Allah. Karena itulah di dalam perjanjian yang baru ini adalah perjanjian
yang sudah pernah dilalui oleh kaum pilihan Allah. Mereka yang betul-betul memandang kepada Allah sebagai satu-satunya sumber air kehidupan. Maka saudara-saudari, hari ini Kristus yang telah menggenapkan ekonomi Allah, Kristus yang telah naik dan duduk di takhta di sorga sebagai minister perjanjian yang baru, perjanjian hayat, sebagai imam besar agung yang mendoakan kita agar masuk ke dalam realitas perjanjian baru, dan sebagai jaminan bahwa semua yang ada di dalam perjanjian baru akan terpenuhi. Saudara-saudari, Kristus sebagai minister, dia sebagai pelaksana perjanjian baru, perjanjian hayat, menyalurkan hayat Allah ke dalam kita. Dia juga sebagai imam besar agung, mendoakan Anda dan saya di masa pandemi ini supaya Anda tetap teguh, tetap kuat, tetap bertumbuh di dalam hayat. Dan dia sebagai jaminan. Jangan khawatir saudara-saudari, semua firman Tuhan ini adalah jaminan bagi kita, baik di dalam hidup ini maupun di dalam hidup yang akan datang, bahkan kekal selama-lamanya. Saudara-saudari, di dalam perjanjian baru ini kita juga menikmati hukum hayat, menjadi satu pengurapan di batin yang mengajar kita supaya mengenal Allah, memperhidupkan Allah. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34. Hukum hayat ini bahkan mengajar kita sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita tidak perlu diajar oleh manusia daging. Di dalam roh kita, di dalam kita menikmati Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berbicara hukum hayatnya yang akan menjadi pengurapan di batin kita. Saudara-saudari, untuk ini kita perlu merespon terhadap ministry sorgawi Kristus. Ya, ini seperti tanaman tadi, kalau sudah ditanam tetapi akarnya tidak mau menyerap, maka tanaman ini juga tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Demikian juga terhadap ministry sorgawi Kristus yang kaya, yang lengkap, yang sempurna ini, dan yang siap disalurkan ke dalam kita, maka respon kita adalah tak lain datang kepada takhta anugerah. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, supaya kita ini dengan berani datang ke takhta anugerah. Untuk apa? Untuk menemukan rahmat dan menerima pertolongannya, suplaiannya yang tepat pada waktunya. Dan juga kita perlu melihat visi sorgawi tentang wasiat yang baru ini. Saudara-saudari, kalau kita tidak memiliki visi ini, maka penghidupan kita, pelayanan kita semuanya sia-sia. Dan juga kita perlu melatih roh kita memuji Tuhan dengan kegirangan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus, karena kasih Kristus menguasai dia, membuat dia tidak bisa menguasai diri. Dalam bahasa dia tergila-gila, tapi tergila-gilanya dia tujukan kepada kemuliaan Allah. Dia betul-betul seluruh dirinya dia tujukan kepada kemuliaan Allah dengan penuh kegirangan. Dan terakhir saudara-saudari, jika kita memahami ini di dalam terang seluruh perjanjian baru, maka kita akan memiliki gereja, rumah tangga Allah, manusia baru, tubuh Kristus sebagai kepenuhan Allah yang akan mendatangkan Yerusalem baru di dalam langit baru dan bumi baru. Sampai di dalam Wahyu pasal 21, Rasul Yohanes di dalam roh melihat, aku melihat dalam langit baru dan bumi baru, ternyata Yerusalem baru turun dari sorga. Saudara-saudari, Yerusalem baru yang adalah umat Allah, Anda dan saya yang telah dilahirkan kembali dan mengalami pertumbuhan hayat, menerima penyaluran Allah di dalam kita setiap hari, setiap saat, sampai kita ini bertumbuh, sampai kita ini berbuah, memuliakan Tuhan, dan juga memiliki kehidupan gereja yang manis. Maka di masa pandemi ini, janganlah Anda khawatir, janganlah Anda putus asa, tetaplah menikmati Tuhan, memuji Tuhan dengan kegirangan. Maka hasilnya Anda akan mengalami keselamatan Allah makin mulia dan semakin mulia. Semoga Tuhan merahmati kita, Anda dan saya benar-benar menjadi tanaman ilahi, memelihara sahabat, dan terus memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.